lakukan examining, ya apakah klaimnya ini layak dibayar apa enggak. Ya, jadi continue yang sesuai teori itu juga nggak ada. Yang begitu nasabah tertanggungnya meninggal, klaimnya langsung dibayar, nggak ada gitu. Kemudian yang diskrit lebih nggak ada lagi gitu ya. Karena bisa dikomplain kalau pakai diskrit gitu ya. Masa meninggalnya Januari misalnya tertanggung harus nungguin sampai akhir tahun baru dibayar gitu. Jadi eh, di praktek di pekerjaan day to day diskrit ini pasti nggak dipakai. Jadi yang dipakai itu yang mendekati continue gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi eh, kematian atas diri tertanggung, ya akan dibayar sesegera mungkin kalau kondisinya memungkinkan gitu. Jadi tidak akan ditunda sampai akhir tahun seperti diskrit. Itu bedanya ya. Nah, sekarang secara aktuaria ya kita mau lihat secara aktuaria apa yang dimaksud dengan asuransi kontinu ya. Ini saya bikin dua part ya karena hari ini kita bahas yang whole life sama term insurance. Ya minggu depan kita lanjut yang endowment sama pure endowment sama deferred. Oke, kita akan mulai dari notasi TX, T besar X. Apa yang dimaksud dengan T besar X? Sisa hidup seseorang, Bapak. Siapa ini yang jawab? Saya nggak lihat. Alvin ya? Siapa tadi? Siapa tadi? Helenis, Bapak. Helenis. Iya. Oke, apa Helenis? T Apa yang besar dimaksud X dengan T? itu sisa hidup seseorang. Maksudnya gimana sisa hidup seseorang? Bisa dielaborasi? Maksudnya mungkin seseorang berusia 10 tahun akan hidup 5 tahun lagi, berarti sisa hidupnya 5 tahun. Gitu, Bapak. Seseorang, gimana gimana? Hidup 10 tahun. Eh, Lalu akan hidup sampai 15 tahun, mungkin lalu sisa hidupnya berarti 5 tahun. Ada orang akan mati dalam 15 tahun. Sekarang dia sudah menjalani hidupnya selama 10 tahun. Berarti sisanya tinggal 5 tahun gitu ya maksudnya. Mungkin begitu, Bapak. Oke. Oke, makasih Helenis. Ada yang lain? Aku boleh, Pak. Boleh, Rona, silakan. Eh, TX itu nyatain, kayak yang dibilang Helen tadi, nyatain sisa waktu hidup. Nah, itu dihitung dalam tahun. Misalnya seseorang yang saat ini usianya X. Misalnya itu kayak contohnya, saat ini seseorang X usianya 30 tahun, maka T T-nya itu bisa X-nya itu bisa diubah jadi T30. Dalam artiannya itu sisa waktu hidupnya itu adalah 30 tahun. Oke, saya ulangi, Rona. Jadi kalau 30 T30 itu berarti sisa masa hidupnya 30 tahun lagi gitu. 30 tahun lagi. Oke, sisa hidup 30 tahun lagi. Oke, ada yang lain? Makasih ya, Rona. Sama, Kak. Yang lain, yang lain? Nazib ada Nazib? Ya, ada Pak. Apa yang maksud dengan TX? T Sama besar Pak, X. seperti sisa hidup seseorang Pak.
Ya, sisa hidup seseorang maksudnya gimana? Karina ada Karina. Oke, nggak ada. Indita ada Indita. Ada Bapak. Oke, apa yang maksud dengan teks Indita? Lama waktu yang masih akan dijalani orang tersebut sampai ia meninggal. Maksudnya? Jadi kalau misalnya orang tersebut eh, ini 30 tahun, T-nya 20, berarti 40 dikurang 20. Gimana? Bisa diulangi Indita? Kalau T-nya 30 tahun, T30 nih kayak kayak terlihat di layar, ya. T30. Oh, terus? Tapi orang itu umurnya 50 tahun, berarti 50 tahun dikurang sama 30. Oke. Jadi orangnya berusia 30. Tapi nanti dia hidup selama 50 tahun. Itu ya. Berarti sisanya 20 tahun. Oke. Oke, Indita, terima kasih. Ada yang lain? Vina, ada Vina? Ada, Pak. Oke, Vina. Apa sih yang dimaksud dengan TX, Vina? Teks itu berapa lama lagi orang tersebut akan hidup setelah usia X-nya, Pak. Oke, jadi maksudnya gimana? Jadi contohnya itu kan di situ kalau seseorang berusia 30 tahun. Jadi Mhm. T-nya itu 30 tahun adalah lama waktu dari seseorang sampai meninggal. Jadi misalkan ia meninggalnya 72 tahun. Maka Mhm. nilainya itu 72 dikurang 30 jadi 42 tahun. Oke. Jadi sama Indita tadi ya, kurang lebih ya. Cuman kalau Indita 50, tadi Vina contohnya 70. Oke, ada yang lain? Restu? Ada Restu? TX itu maksudnya apa sih? Nih, T besar X. Iya, maksudnya apa? Bisa hidup seseorang ya. Hmm. T-nya 20, bukan X-nya yang 20 atau gimana? T20. Oke, T20. Sisa hidup seseorang dalam 20 tahun ke depan. Ya, 20 tahun ke depan gitu ya. 20 tahun. Teo, ada Teo? Iya, Pak. Nah, menurut Teo gimana? Apa sih yang dimaksud dengan TX? Ini waktu dulu PMAJ udah dikasih tahu belum? Sepertinya. Sepertinya belum atau udah? Sepertinya udah cuman lupa. Oke, sepertinya sudah tapi lupa ya. Pak, Ya, tapi saya mau nanya, itu teks ya, itu sebutan lainnya future lifetime random variable bukan? betul. Itu ada tulisannya. Eh, Gimana Reza? ini atau ya kalau nggak salah, seingat Ya saya nggak aja apa-apa, santai aja. Kita kan diskusi. teks itu
dengan notasi X-nya itu sebagai usia kita di saat ini atau usia seseorang lah. Jadi X itu Ya, sebagai usia seseorang, maka kalau misalkan kita ilustrasikan dengan misalkan 30, ya, itu adalah usia dia selama 30 tahun. Jadi usia dia saat itu 30 tahun. Nah, jadi kalau misalkan orang itu meninggal di umur 80, otomatis T30 sama dengan 80 dikurang 30 dan 42 tahun. Jadi kayak TX itu eh, melambangkan orang itu meninggal di waktu kapan? Selama apa? Dia hidup dari usia 30 sampai 80. Gitu, Pak. oke. Ya, coba kalau nanti Reza jelasin nggak terburu-buru, nah, pasti bisa lebih jelas. Jadi kalian semua bisa baca kan, TX itu future lifetime random variable. Namanya juga random variable, mana bisa ditentuin? Ya nggak bisa ditentuin, kalau ditentuin bukan random. Nah, TX itu artinya apa? TX itu adalah waktu hingga datangnya ajal. Ya, TX itu sama dengan waktu hingga datangnya kematian. Waktu hingga datangnya kematian atau ajal. Misalnya tadi Reza bilang orangnya sekarang berusia 30. Terus kalau ditanya T30 tuh berapa? Jawabannya bisa berapa aja. Kan kita nggak tahu dia matinya kapan. That's why disebut dengan random variable. Kalau dia matinya pada saat usia 31, ya T30-nya sama dengan 1. Tapi kalau dia matinya pada saat usia 50, ya T30-nya sama dengan 20. Tapi nggak bisa ditentuin. Jadi nggak bisa ditentuin. That's why disebut dengan random variable. Jadi intinya TX itu adalah saat hingga datangnya kematian. Kapan datangnya kematian? Nggak tahu. Nah, karena nggak tahu itu disebut random. Jadi bisa setahun lagi, bisa 2 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan TX. Jadi sekali lagi TX itu adalah waktu hingga datangnya ajal. Ya, waktu hingga datangnya kematian. Kapan? Nggak tahu. Namanya juga random. Ya, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi, gitu ya. Bisa 10 tahun lagi. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan TX. Nih ya, future lifetime artinya jangka waktu di masa yang akan datang, gitu. Tapi dia random, ya, random variable. Nah, random variable itu acak, artinya angkanya bisa berapa aja, namanya juga acak. Gitu ya. Nah, in practice, most insurance policies are valued using a discrete time model. Ya, are valued, ya, bukan are applied, are valued. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika aktuaris melakukan pricing atau menghitung cadangan, melakukan valuasi, ya, biasanya itu menggunakan discrete time model. Nah, discrete time model itu aplikasinya adalah pakai tabel komutasi. Itu ya. Kalian kan udah belajar tabel komutasi ya. Nanti kita pakai lagi gitu. Jadi kita akan pakai 2 pendekatan di sini di kuliah ini supaya kalian tahu. Jadi kalau ini mandatori kurikulum di prodi aktuaria FMIPA. Kalau vokasi sebenarnya kurikulumnya mandatorinya pakai tabel komutasi gitu. Cuma Bu Yulia minta sama saya, tolong Pak dikasih tahu juga yang pendekatannya kontinu. Oke, ya. Nah, kita bahas sekarang ya. Kita mulai dari asuransi seumur hidup, gitu ya. Pak, simpelnya asuransi seumur hidup tuh ada saat mulainya, tapi nggak ada saat selesainya. Makanya sebelah kiri ya ada garisnya, karena ada mulainya. Tapi kapan asuransinya selesai nggak tahu. Namanya juga seumur hidup. Ya, misalnya orang beli asuransi umur 30. Ya.
asuransinya whole life, seumur hidup. Sampai kapan? Ya nggak tahu, gitu ya. Bisa aja tahun depan dia mati, bisa aja 5 tahun lagi, atau bisa aja 30 tahun lagi, ya, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita pakai random variabel karena pendekatannya kontinu ya, pendekatannya statistik atau stokastik gitu. Jadi pakai random variable. Nah, dinotasikannya ya present value-nya, ya, present value dari asuransi ya, itu dinotasikannya dengan huruf Z. Saya udah banyak baca buku dan nggak ada yang menjelaskan kenapa huruf Z yang dipilih gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa huruf Z yang dipilih. Nah, jadi Z sama dengan 1, benefitnya itu dianggap 1 ya dalam matematika biar gampang dianggap 1. Kalau benefitnya 10 juta ya nanti tinggal diganti 10 juta. Ya, benefit itu UP. Kalau benefitnya 5 juta ya tinggal dikali 5 juta ya. Nah, sebagai standar benefitnya 1 gitu ya. Kemudian ya, ini kan benefit. Nah, di present value kan ya, menggunakan tingkat bunga kontinu V gitu ya. Seberapa lama di present value-kannya? Selama TX gitu. Jadi kalau kita mau hitung present value asuransinya di sini, di titik ini kan harus di present value kan dari sini gitu ya. Nah, panjangnya waktu ini ya, itu TX. TX itu berapa? Nggak tahu ya, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Pokoknya TX itu tidak boleh negatif. Ya. Jadi seperti terlihat di persamaan TX itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi nggak boleh negatif. Nah, kalian bisa lihat ini aja nih bedanya pendekatan random variabel stokastik. Kenapa? Karena kita nggak tahu V-nya ini pangkat berapa. Kalau pakai pendekatan deterministik, ya bisa ketahuan gitu. Kalau pakai pendekatan deterministik, TX-nya berapa? Udah belajar kan pakai pendekatan deterministik di PMAJ? Kalau whole life usianya sampai berapa biasanya pangkatnya? Sampai ya, sepanjang usia yang ada di tabel mortalita. Kalau tabel mortalitanya sampai 100 tahun, ya V-nya pangkat 100. Ya. Misalnya tabel mortalita Indonesia 4, tabel mortalita Indonesia seri 4, ya, yang dirilis tahun 2019 oleh Persatuan Aktuaris Indonesia, itu usia paling tuanya 111. Ya. Nah, jadi TX itu kalau whole life, ya, TX itu 111. Padahal bisa aja kan orang yang berusia 30 tahun kalau beli asuransi whole life belum tentu matinya usia 111 karena bisa aja matinya 5 tahun lagi, matinya 2 tahun lagi. Tapi kalau pakai pendekatan deterministik diambil angka yang paling maksimum. Karena di tabel mortalita angka maksimumnya 111, ya 111 lah yang dipakai. Gitu. Kalau ditanya kalau orang itu ternyata usianya jadi 115, gimana? Ya, nggak mewakili kan? Karena pangkatnya 111. Tapi kalau TX, ya terserah. Mau meninggalnya sampai usia berapapun, ya persamaannya tetap benar. Karena TX ini random variabel, angkanya bisa berapa aja. Ya, unless stated otherwise, the term death benefit, ya, face amount, sum insured atau sum assured itu sama aja
kurang lebih bahasa Indonesianya adalah UP ya, atau uang pertanggungan. Nah, di pendekatan stokastik ya kita akan menggunakan dua momen. Ya, kalau apa itu yang dimaksud dengan momen, buka lagi catatan statistiknya ya. Dulu yang ngajar statistik siapa? Bu Debrina atau Bu Karin. Oke, silahkan buka lagi catatannya ya. Ini adalah expected value. Ya, kenapa expected value? Karena kita nggak tahu T-nya ini bisa berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu T-nya bisa berubah-ubah, maka kita mengambil pendekatan dengan expected value. Sederhananya, expected value itu adalah rata-rata. Gitu ya. Sederhananya, tapi tidak sama dengan rata-rata. Ya. Expected value dari Z. Ini momen pertama ya, first moment. Ini sama dengan expected value Z tadi sama dengan V pangkat TX. Ya. Nah, V pangkat TX gitu. Nah, kalau pendekatannya discrete, ini tanda apanya? Tanda integralnya itu diganti dengan sigma. Ya. Dari kapan? Dari 0 sampai mana? Kalau pendekatan discrete sampai usia tertinggi di tabel mortalita. Jadi kalau pakai TMI 4 2019 ya sampai 111. Nah, sekarang kan karena stokastik, maka tandanya adalah tanda integral. Gitu ya. V pangkat T kali ini apa? Fungsi density. Ya. Nah, T-nya mulai dari 0 ya, sampai tak hingga gitu ya. Nah, tapi tenang aja, sekali lagi jangan terintimidasi dengan notasi tak hingga karena aktuaria itu adalah matematika hingga. Karena usia manusia terbatas. Jadi nggak mungkin tak hingga. Ya. Sekali lagi tabel mortalita Indonesia aja batasnya 111. Jadi nggak ada perhitungan sampai 150 karena nggak ada manusia yang usianya sampai 150 gitu ya. Nah, V pangkat T ya, itu kalau tingkat bunganya adalah kontinu itu sama dengan E pangkat minus delta T. Ya, ini adalah fungsi diskonto. Nah, ini fungsi ya atau ini adalah force of interest. Nah, yang ini yang kemarin kita bahas adalah force of mortality. Oke. Ingat ya, bacanya ya. TPX adalah kemungkinan orang yang berusia X akan hidup T tahun lagi, setelah itu mati dalam waktu instan, dilambangkan dengan mu X plus T, ya, force of mortality. Oke, ini saya kasih apa remindernya. Jadi delta itu sama dengan ln 1 plus I. Jadi kalau I-nya dikeluarin, ini sama dengan ya, E pangkat delta minus 1. Sehingga 1 plus I itu sama dengan E pangkat delta. Nah, kalau 1 plus I pangkat minus 1 ini kan V. Ya, sama dengan V. 1 plus I pangkat minus 1 itu sama dengan V. Ya, sama dengan E pangkat minus delta. Kalau pangkatnya 1. Kalau pangkatnya T atau selama T tahun, jadi E pangkat minus delta kali T. Itu ya. Nah, tuh kelihatan. Nah, di sini benefitnya nggak kelihatan ya, karena benefitnya diasumsikan tadi berapa? 1 ya. Nah, nanti tenang aja ada soal yang benefitnya nggak 1. Supaya kelihatan. Nah, di sini kenapa nggak ada benefitnya? Padahal expected present value itu adalah integral dari tiga komponen. Benefit, kemudian faktor diskonto, sama force of mortality.
atau benefit, ya, dikali force of interest dikali force of mortality. Ya, nah itu disebut dengan EPV atau APV, ya sama aja. Ada yang nyebut expected present value, ada yang menyebut actuarial present value. Ya. Untuk apa? Untuk asuransi seumur hidup kontinu dengan benefit sebesar 1. Nah, notasinya, ya, jadi kalau whole life biasa kan gini, AX aja, A besar X. Tapi kalau kontinu di atasnya ada tanda barnya. Ya, jadi ada stripnya di atas. Ya. With the bar above A indicating the benefit is payable at the moment of death. Ya. Indicating that the benefit is payable at the moment of death. Ini ciri dibayarkan pada saat terjadinya kematian. Ini adalah karakteristik dari asuransi kontinu. Ya, misalnya, nah kayak tadi udah disampaikan waktu saya tanya tentang TX, misalnya X ini matinya pada waktu T, jadi dia ikut asuransi pada usia X, matinya T tahun kemudian pada usia X plus T, gitu ya. Nah, boleh diganti angka nih, X-nya 30, T-nya 5, berarti dia mati pada usia 35. Dia ikut asuransi pada usia 30. Nah, ini Pak, kalau pakai gambar ya. Nah, rumus ini, rumus ini kalau digambar seperti ini, gitu ya. Jadi dia misalnya ikut asuransi pada usia X selama T tahun. Jadi dia mati pada usia X plus T. Nah, ini akan di present value kan yang di bawah ya. Warna biru. Nah, di present value kan ditarik ke kiri ya, menggunakan V pangkat T. Ini sekali lagi contohnya $1. Kalau $100 ya tinggal diganti 100. Kalau 1000 ya tinggal diganti 1000 gitu ya. Itu untuk faktor diskontonya. Nah, untuk faktor mortalitanya pakai TPX, jadi dia hidup dulu ya. Orang yang berusia X ini hidup selama T tahun sehingga mencapai usia X plus T, kemudian ya mati dalam jangka waktu instan menggunakan force of mortality mu X plus T. Kenapa mu X plus T? Karena sekarang usianya bukan lagi X tapi usianya X plus T. Ya, karena saat dia berusia X ikut asuransi, dia hidup selama T tahun sehingga dia mati pada usia X plus T. Nah, sebelum mati dia harus hidup dulu, makanya pakai TPX. Ya. Ini adalah prasyarat bahwa dia harus hidup dulu, kemudian mati ya dalam jangka waktu instan, ya dinotasikan dengan mu X plus T. Oke, apa aja yang harus dimasukkan dalam persamaannya? Ini ya 1, 2, 3 ya. Benefit, diskon faktor, probability ya. 3 itu aja. Itu tadi first moment ya. Kemudian sekarang momen kedua, second moment ya, nggak usah khawatir. Second moment itu ya, maksudnya apa? Maksudnya ya pakai bunganya 2 kali lipat besarnya. Itu. Ya. Nah, notasinya adalah expected Z kuadrat. Ini sama persis, ya, kecuali bedanya di sininya nih. Ya. Nah, V pangkat T-nya itu kuadrat. Gitu ya. Nah, V pangkat T kuadrat itu artinya ya bunganya
2 kali lipat besarnya. Jadi sebenarnya EZ kuadrat itu sama dengan EZ, tapi dihitung dengan menggunakan force of interest sebesar 2 delta. Gitu ya. Nah, notasi aktuarianya adalah 2 di sudut kiri atas. Ya. Ini akan whole life. Ya, whole life itu kan AX. Whole life continue AX ada barnya. Nah, depannya di sudut kiri atas ada angka 2-nya. Ini kayak gini. Ini catatan aja ya. Notasi ini hanya berlaku untuk yang benefitnya level. Tuh. Artinya apa? Artinya kalau benefitnya mengalami kenaikan atau penurunan seperti AJK, ya notasinya nggak bisa dipakai. Ya, jadi syaratnya adalah eh, benefit insurannya itu, benefit asuransinya itu level. Jadi nggak decreasing, nggak increasing gitu ya. Terus kalau increasing sama decreasing, kalau itu pakai ini aja. Notasinya ini aja. Nah, tetap seperti ini. Kemudian varians, ini waktu sebelum kuliah pertama saya pernah nanya ke Restu, ya dikasih contoh nih, pernah belajar Pak? Oke, berarti udah pernah belajar ya. Nah, varian Z itu sama dengan EZ kuadrat dikurangi EZ dikuadratkan. Jadi beda bacanya ya. Varian Z itu sama dengan EZ kuadrat dikurang EZ dikuadratkan. Nah, EZ kuadrat notasinya ini, ya. EZ dikuadratkan notasinya adalah AX bar dikuadratkan. Gitu ya. Oke, biar nggak bingung langsung lihat contohnya aja. Nah, sekarang benefitnya ada nih. Benefitnya ada angkanya, bukan 1. Ya. You are given the following life table. Mu X plus T, force of mortality-nya 0,03. Ya. Delta T 0,05, force of interest. Kemudian benefitnya, benefit asuransinya, itu sama dengan E pangkat 0,04 T. Ya. Nah, asumsikan CFM, constant force of mortality, ya, TPX sama dengan E pangkat minus mu T. Pertanyaannya, hitunglah variansi Z. Variansi rumusnya apa? EZ kuadrat dikurang EZ dikuadratkan. Ya, berarti kita mesti ngitung dua-duanya nih. Pertama kita mesti ngitung EZ, kedua kita mesti ngitung EZ kuadrat. Oke, ya, pertama-tama ya, harus kita integrasikan. Integrate itu artinya diintegrasikan ini benefit amount, discount factor, sama probability density function. Ingat ya, selalu 3 itu yang diintegrasikan, yang diintegralkan. Oke, ini saya kasih warna yang berbeda-beda. Ini merah adalah benefit, hijau discount factor, ya. TPX ini adalah kemungkinan hidupnya. Di sini kemungkinan hidupnya didekatinya pakai constant force of mortality. Ya. Kemudian yang warna biru, yang warna coklat adalah force of mortality-nya. Ya, sesuai dengan soal, benefit E sama dengan benefit sama dengan E pangkat 0,04 T. Masukin sini yang merah. Ya. Terus kemudian diskon faktornya, ya, delta T sama dengan 0,05. Berarti E pangkat minus 0,05 T. Itu ya. Kemudian yang biru, TPX, constant force of mortality, TPX sama dengan E pangkat minus, ya, mu T. Ya, mu-nya berapa? 0,03. Ya. Terus kali dengan force of mortality-nya. Force of mortality-nya 0,03. Yang coklat. Ya. Udah. Ini adalah integral aja.
Ya. 0,03-nya bisa dikeluarin di depan tanda integral karena dia nggak punya variabel. Sekarang isinya semuanya E kan. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Ya, ada T-nya semua. Ya. 0,04 dikurang 0,05 dikurang 0,03 sama dengan E pangkat minus 0,04. Oke. Saya kasih. Nah, ini ya. Ini remindernya ya. Kalau fungsi E pangkat X ya, kalau diturunkan tetap E pangkat X ya. Kalau diintegralkan juga tetap ya. Batasnya tak hingga sampai 0. Nah, yang penting gimana ngitung pangkat tak hingga nih contohnya. Gimana ngitung E minus 0,04 T ya. Sementara T-nya itu tak hingga ini ya. Diganti. E pangkat minus 0,04 kali tak hingga. Di kalkulator kalian nggak ada notasi tak hingga. Gitu ya. Nah, cara ngitungnya gimana kalau pakai kalkulator? Jadi cara ngitungnya, tak hingga itu kan angka yang besar sekali kan. Kalian cobain yang kecil dulu 1000 misalnya. Ya. Sekarang sambil dicoba juga bisa. E pangkat minus 0,04 kali 1000. Oke. Kalau kurang gede tambahin 10.000. Boleh dong kan tak hingga besar banget. Kalau kurang lagi 100.000. Makin besar angkanya, maka dia nih, kalau di kalkulator nolnya makin banyak. Nah, kalau ini diganti 1.000.000, boleh. Ini nolnya makin banyak. Artinya ini simply sama dengan 0. Ya, jadi kalau menemukan notasi tak hingga di perhitungan aktuaria nggak usah bingung karena di kalkulator nggak ada, ya emang nggak ada. Ya tapi kan tak hingga itu angkanya besar sekali, ya kalian masukin aja. Ya mulai dari 1.000, kalau kurang gede ganti 10.000, ganti 100.000, ganti 1.000.000. Ya, kalau makin nolnya makin banyak, ya berarti itu secara sederhana itu 0. Gitu ya caranya. Kalau T-nya diganti 0, ya semua yang dipangkatkan 0 kan sama dengan 1. Ya, ini. Oke, dapat first momentnya 0,75. Ulangi lagi, ya pakai second moment, cuman sekarang dikuadratkan ininya. Ya. Benefit kali V pangkat T-nya itu dikuadratkan. Ya, seperti terlihat di layar. Ya. Sisanya ke belakangnya sama. Oke, setelah dihitung dapat 0,6 ya. Second momennya. Masukin ke rumus varians. Varians adalah EZ kuadrat ya. Ini 0,6 dikurang EZ dikuadratkan. EZ tadi 0,75 dikurang 0,75 dikuadratkan ya. Sama dengan segini. Ini remindernya ya, kalau lupa sebenarnya bisa lagi buka aja catatan kalkulus. Ini ya, integral E pangkat X dx itu ya, kalau diintegralkan ya tetap dia gitu ya. Tambah C. Ya. Kalau integral A pangkat X, jadi X-nya itu jadi pangkat. Ya. Sama dengan A pangkat X dibagi on A ditambah C. Ya. Ln E itu sama dengan 1, karena ln E itu sama dengan E log E. Ya. Ya, kalau lupa buka lagi catatannya. Jadi kalau atas sama kanan itu sama, dia pasti 1. Contohnya 10 log 10 ini sama dengan 1. Gitu. Ya, ini kalkulus SMA lah. Ya, ini
Saya kasih reminder-remindernya, nanti kalian bisa lihat. Oke, sekarang term ya. Tadi kan whole life ya. Sekarang term insurance. Nah, kalau term insurance ya, kanan kiri ada batasnya. Jangan lupa. Kalau tadi whole life kiri aja, kanannya nggak ada batasnya. Ya, jadi tulis pakai tanda panah. Kalau whole life ada batasnya. Karena asuransinya di state berapa lamanya? 5 tahun kah? 10 tahun? Atau secara umum N tahun? N-nya bisa berapa aja. Oke. Benefitnya apa? Benefitnya beneficiary akan menerima uang pertanggungan kalau tertanggung meninggal dalam masa asuransi, ya, dalam garis merah ini. Kalau dia meninggalnya di luar garis merah di sini misalnya, atau di sini gitu, ya dia nggak dapat. Oleh karena itu, ya, persamaan present value random variabelnya seperti ini. Ya. Ini sama nih dengan yang whole life, tapi T-nya ada batasnya, TX-nya. Ya, TX-nya itu dari 0 sampai N. Nah, kalau dia TX-nya lebih besar dari N, ya berarti dia matinya di sini kan? Nah, di luar garis, ya, atau di sini atau di sini, ya dia nggak dapat, alias 0, ya beneficiary nggak dapat. Kurang lebih rumusnya sama ya, cuma TX-nya kalau di term insurance ada batasnya, batasnya sampai N. Kalau dia meninggal dalam batas 0 sampai N, ada benefit yang dibayarkan. Tapi kalau meninggalnya lebih dari N, dapatnya 0. Nah, sekarang apa beda di integralnya? Kalau whole life tadi, batas atasnya tak hingga. Nah, kalau term insurance, batas atasnya N, karena masa asuransinya selama N tahun. Sekali lagi, N itu variabel. Ya, bisa 5 tahun, bisa 7 tahun, bisa 12 tahun gitu ya. Oke, selebihnya sama nih rumusnya, kecuali batas integralnya nggak sampai tak hingga, tapi sampai N. Second momentnya juga sama ya. Di second momentnya juga sampai N, dan ini V pangkat T-nya dikuadratkan atau dihitung dengan 2 delta. Sekarang notasinya. Ya. Notasi asuransi jiwa berjangka ya. Harus ada angka 1 di atas X gitu. Ya. Artinya kita concern pada X, kapan dia matinya. Nanti ada yang angka 1-nya di atas N, yaitu pure endowment. Gitu ya. Ini kan untuk diskrit. Kalau continue harus kasih bar di atasnya. Si garis ini kayak gini. Gitu ya. Itu first moment. Kalau second moment ya di sudut kiri atas dikasih angka 2 gitu. Jadi first moment, ini second moment ya, nih. Variannya sama ya. EZ kuadrat dikurang EZ dikuadratkan gitu ya. Sama. Oke, ini contohnya. Misalkan Z adalah present value dari random variable untuk asuransi jiwa berjangka selama 10 tahun. Ya, ini ya 10 tahun. Dengan benefit sebesar 10. Payable at the moment of death. Nah, kalau ada kata-kata ini, ya, at the moment of death, dia pasti continue. Ya. Nah, diketahui EZ sama dengan 5 dan var Z sama dengan 375. Pertanyaannya adalah second momentnya berapa? Oke, cara nulis ininya, notasinya pertama gini. Orang ini usia berapa? 30.
ikut asuransi selama 10 tahun. Ada batasnya, berarti asuransi jiwa berjangka. Kalau asuransi jiwa berjangka, di atas usia itu harus dikasih penanda angka 1. Ini diskrit, padahal yang ditanya adalah payable at the moment of death. Continue, kasih garis atasnya. Gitu. Ini adalah first moment, ya, momen pertama. Nah, kalau second moment ya sama. Cuma dikasih angka 2 di sudut kiri atas, ya. Seperti yang ini, berarti yang ditanya adalah second moment. Oke, ingat rumusnya, ya. Nah, second moment adalah berapa batasnya masa asuransinya tadi? 10 tahun, 10 year, berarti 0 sampai 10. Karena second moment, V pangkatnya dikuadratkan. Ingat, ini orangnya berusia 30, ya. Akan hidup selama T tahun, ya. Dan akan setelah mencapai T tahun dia akan pass away dalam waktu instan. Jadi force of mortality-nya mu 30 ditambah T. Oke, kita pakai angka yang diketahui. Var Z sama dengan EZ kuadrat dikurang EZ dikuadratkan. Kalau ditulis ulang berarti EZ kuadrat sama dengan var Z ditambah, pindah ruas aja ya, ditambah EZ dikuadratkan. Var Z berapa? Di soal 375. EZ sama dengan 5. 375 EZ dikuadratkan berarti 5 dikuadratkan. 375 tambah 25 400. Nah, sekarang kita balik lagi ke rumus yang ini, second moment, karena memang itu yang ditanya kan soalnya, berapa second momentnya. Ya, second moment jangan lupa benefit kali V pangkat T-nya dikuadratkan. Oke, benefitnya berapa? 10. With a benefit of 10. Dikuadratkan 100. Nah, ini bisa dikeluarin. Bisa dikeluarkan di depan tanda integral. Oke, selebihnya kalian bisa hitung nih. Gitu ya. PT kuadrat, jadi kali TP 30 kali mu 30 plus T, itu kan sama dengan, ini 10 kuadrat kan 100. Yang ini, sebelah sini, ini kan second moment. Ya. Nah, EZ kuadrat, tadi berapa? Nih, EZ kuadrat sama dengan 400. Ya. Jadi 100, ini kan EZ kuadrat, 100 kali second moment. 100 kali second moment sama dengan 400. Ini ya, EZ kuadrat. Jadi berarti second momentnya berapa? 400 dibagi 100 sama dengan 4. Oke. Nah, kalian bisa lihat continue itu, asuransi continue itu biasanya kepentingannya hanya untuk pembelajaran. Ya, sama untuk ujian. Jadi kalau ujian PAI, ujian SOE, soalnya pasti continue. Tapi buat bikin produk nggak ada. Di kantor bikin produk pakai tanda integral. Ya, bikin produk ya pakai Excel. Pakai Excel, ya walaupun sekarang kalian bisa sih ngitung pakai integral ya. Pakai Python, pakai R. Ya, bisa juga. Itu, tapi ya sampai sekarang masih lebih praktis ya, lebih simpel ngitungnya pakai Excel, pakai fungsi komutasi. Nah, tapi jangan khawatir, apakah fungsi komutasi itu nggak bisa dipakai untuk melakukan pendekatan kepada asuransi kontinu? Jawabannya bisa. Ya, nanti kita lihat ya, kita bahas bagaimana menghitung asuransi kontinu
tapi menggunakan fungsi atau tabel komutasi. Jadi bisa. Jadi nggak usah khawatir. Oke, jadi hari ini 2 dulu ya, asuransi seumur hidup sama asuransi jiwa berjangka. Minggu depan kita lanjutkan dengan endowment, deferred, sama pure endowment. Ya. Seperti biasa, nanti materinya saya share plus ada latihan ya, exercise. Nah, di exercise-nya kita bahas minggu depan ya, seperti kayak tadi. Nanti kalian maju aja dulu ya, kerjain. Nanti kita lihat kalau udah bener ya udah gitu ya. Kalau masih ada yang salah ya nanti dibetulin. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya sampai sini dulu. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan ya. Jadi sudah boleh offline minggu depan. Oke, jadi minggu depan kita mulai kuliahnya offline. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Selamat pagi, Pak. Pak. Terima kasih Pak. banyak.